Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi fikih kelas 12 mengenai pernikahan dengan judul Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Berikut beberapa pembahasannya, silahkan disimak. Sebelumnya perkenalkan, saya Septia Rizky. Saya dari mahasiswa semester 5 jurusan PAI IAIN Kediri. Anjuran menikah. Allah sangat menganjurkan bagi hamba-hambanya untuk menikah. Karena apa? Pernikahan ialah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Sesuai dengan salah satu firman-Nya, surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dengan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena pernikahan manusia akan berkembang, sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah mensyariatkan pernikahan sebagaimana difirmankannya dalam surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Artinya, Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik. Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ayat tersebut menguatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup, agar tidak khawatir karena belum cukup biaya. Karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga. Sedari tadi kita sudah mengaji dan juga mengkaji mengenai ayat-ayat Al-Quran untuk menikah. Lalu definisi nikah sendiri itu apa? Dan ketentuannya apa saja sih? Mari kita bahas di selanjutnya. Yap, nikah ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing, entah itu hak suami maupun istri, dan keduanya. Sub yang kedua yakni tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga yang sakinah dan dalam rumah tangganya. Di antaranya sebagai berikut, yakni memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, mendapat ketenangan hidup. Yang ketiga, membentengi akhlak. Yang keempat, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mendapatkan keturunan yang saleh karena ikatan pernikahan yang halal. Lalu yang terakhir yakni menegakkan rumah tangga yang islami. Lalu hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat. Karenanya, jika pernikahan membawa madorot, maka nikah pun dilarang. Karena itu hukum asal melakukan pernikahan ialah mubah. Lalu, para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib
sunnah, mubah, haram, dan makruh sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing, entah dari kesiapan fisik, mental, ataupun ekonomi. Hukum pernikahan wajib. Dikatakan wajib yakni bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh kepada perbuatan maksiat seperti zina. Hukum pernikahan yang kedua yakni sunnah. Sunnah yakni bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya jika tidak menikah. Lalu hukum yang ketiga yakni makruh. Dikatakan makruh apabila seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzolimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Lalu hukum pernikahan yang keempat yakni mubah. Dikatakan mubah apabila bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, dan mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang, tanpa ada niatan ingin keturunan atau melindungi diri dari hal-hal. Hukum pernikahan yang kelima yakni haram. Dikatakan haram yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Dalam Al-Quran telah menjelaskan bahwasannya ada dua golongan yang tidak boleh dinikahi. Wanita yang haram dinikahi biasa disebut dengan mahram nikah, dibagi menjadi dua, yakni mahram mu'abbad, yakni wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, sepersusuan, mertua perempuan, bekas ibu tiri, bekas menantu perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri. Yang kedua yakni mahram ghairu mu'abbad. Mahram ini disebabkan oleh menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya, saudara sepersusuan, kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia, yang lain dengan sebab istri orang dan sebab iddah. Dalam surat An-Nisa ayat 23-24 dibagi menjadi 4 golongan mahram. Sebagai berikut, kalian bisa perhatikan tabelnya. Ya, kita ke pembahasan selanjutnya mengenai rukun dan syarat menikah. Para ahli fikih itu berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syaratnya. Perbedaan tersebut adalah dalam menetapkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama, sebagaimana juga Imam Syafi'i, mengemukakan bahwasanya rukun nikah ada 5 dan ada syarat-syaratnya sebagai berikut. Bisa kalian perhatikan dahulu. Bila mana kalian ingin menikah dan belum mengetahui rukun dan syaratnya, kalian bisa memperhatikan rukun-rukun berikut. Yang pertama, adanya calon suami. Ya iya, Rek, masa iya mau nikah nggak ada calon suami? Calon suami di sini memiliki kriteria sebagai berikut syaratnya, yakni bukan mahram si wanita. Calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab ataupun sepersusuan. Yang kedua yakni orang yang dikehendaki, yakni adanya keridhaan dari masing-masing pihak, jadi saling ridho. Biasanya dasarnya suka saling suka. Lalu yang ketiga yakni muayyan, beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas. Rukun yang kedua yakni calon istri.
harus ada mempelai wanitanya, memiliki kriteria bukan mahram si laki-laki, lalu terbebas dari halangan nikah, entah itu sebab masih masa iddah ataupun status istri orang. Lalu rukun yang ketiga yakni wali nikah. Wali nikah yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan asobah wanita tersebut. Syaratnya yakni orang yang dikehendaki laki-laki, mahram si wanita, berakal, adil, dan juga merdeka. Lalu rukun yang keempat yakni 2 saksi, berjumlah 2 orang, tidak boleh merangkap sebagai saksi lain, sunnahnya dalam keadaan ridho, jadi tidak terpaksa. Lalu rukun yang terakhir yakni ijab qabul ataupun sighoh, yaitu sebuah perkataan dari mempelai laki-laki ataupun wakilnya ketika akad nikah. Syaratnya yaitu tidak tergantung syarat lain, tidak terikat waktu tertentu, boleh berbahasa asing, biasanya pakai bahasa Arab kebanyakan dan juga bahasa Indonesia. Jelas dan qabul harus dengan ucapan qabiltu nikahaha wa tazwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Pernikahan yang tidak sah. Di antara pernikahan tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah sebagaimana berikut, yaitu pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah biasa disebut dengan kawin kontrak karena apa? Pernikahan yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Lalu pernikahan shigor, pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Lalu yang ketiga, pernikahan muhalil, pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya karenanya diharamkan untuk rujuk kembali. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya, itu tidak boleh. Yang keempat yakni pernikahan orang yang ihram, yang mana pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji ataupun umroh serta belum memasuki waktu tahalul. Yang kelima yakni pernikahan masa iddah, jadi pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya, yaitu pernikahan tanpa wali. Lalu pernikahan masa iddah ya masih dalam masa iddah seseorang, entah itu ditinggal karena perceraian, meninggal dunia. Lalu yang ketujuh yakni pernikahan dengan wanita kafir kecuali ahli kitab. Yang kedelapan menikahi mahram, entah itu mahram untuk selama-lamanya ataupun mahram karena pernikahan atau sepersusuan. Pernikahan menurut UU Perkawinan Indonesia. Di negara Republik Indonesia ini, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk itu harus mendapat legalitas dan juga tercatat secara resmi. Jadi seperti pernikahan, kematian, kelahiran itu harus ada catatan resminya. UU yang mengatur pernikahan yakni nomor 1 tahun 1974 sesuai dengan peraturan pemerintah. Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana terpaktub dalam bab 2 pasal 2 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Pernikahan melahirkan kewajiban atas masing-masing pihak, entah itu suami maupun istri. Jadi nanti ada kewajiban yang muncul karena sebab akibat pernikahan. Yang pertama yakni kewajiban timbal balik antara suami istri, sebagaimana nafkah lahir maupun batin mereka. Lalu menjaga rumah tangganya agar harmonis, itu harus ada saling komunikasi, saling support dan sebagainya. Lalu kewajiban suami terhadap istri seperti memberi mahar dan juga nafkah. Lalu kewajiban istri terhadap suami seperti taat kepada suami. Lebih lengkapnya banyak kalian bisa cari di referensi yang lain. Lalu hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan itu yakni terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci dan halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat yakni terjalinnya kerjasama antara suami istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya.
Yang kelima, terjalinnya silaturahim antara keluarga besar, entah itu pihak suami maupun istri. Ya, sekian presentasi dari saya dalam menyampaikan sebuah materi fikih kelas 12. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada ketidakpahaman ataupun ketidakjelasan dalam penyampaian saya, bisa ditanyakan dan kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp ya teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.